Para peneliti Indonesia merupakan peneliti-peneliti yang tergolong aktif dan produktif. Namun, kurangnya interaksi dan komunikasi antar pelaku utama yang terlibat dalam penciptaan inovasi, baik pengembang teknologi, pengguna teknologi, maupun fasilitator atau intermediator, menyebabkan temuan-temuan para peneliti Indonesia hanya bermuara di perpustakaan. Kawasan Sains dan Teknologi hadir untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan Sains dan Teknologi Pajajaran yang dikelola secara profesional oleh Universitas Pajajaran merupakan wahana untuk kerjasama penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri. Fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi dan atau spin-off, dan penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan KST. Kawasan Sains dan Teknologi Pajajaran yang memiliki lokasi strategis di Jatinangor, Sumedang, diresmikan pada 24 September 2019 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Muhammad Nasir. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Kawasan Sains dan Teknologi Pajajaran bertekad untuk menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di bumi dengan mengedepankan inovasi yang ramah lingkungan atau green innovation. Dalam menjalankan fungsinya, Kawasan Sains dan Teknologi Pajajaran menyediakan layanan teknis berupa pelatihan, peragaan, konsultasi teknis, dan informasi. Pengembangan teknologi berupa desain teknologi, purwarupa, manajemen kekayaan intelektual, dan konsultasi hukum. Layanan inkubasi bisnis teknologi berupa dukungan teknologi dan manajemen bagi perusahaan pemula berbasis teknologi. Dan layanan pendukung berupa fasilitas produksi skala terbatas, ruang kantor, dan ruang konferensi atau seminar atau pameran. Mari bergabung dalam ekosistem Kawasan Sains dan Teknologi Pajajaran. Kolaborasi dan inovasi hijau untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Rektor Universitas Pajajaran yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang 3, Bidang Riset dan Inovasi, Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan MSc. Yang kami hormati, Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Insinyur Edi Sunardi MSc. Yang kami hormati, Deputi Inkubasi dan Pengembangan Bisnis Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Pajajaran, selaku penanggung jawab program REACH, Dr. Dwi Purnomo STPMT. Yang kami hormati para tamu undangan dari pihak KST Unpad, mitra, para ahli, dan masyarakat yang turut ambil bagian dari program REACH Incubation yang kami banggakan, para peserta REACH Incubation, REACH Rangers yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Kami sampaikan selamat datang kepada para hadirin yang berbahagia di penutupan program REACH, Research Acceleration, Commercialization, and Collaboration Hub yang diselenggarakan oleh KST Unpad. Selanjutnya, para hadirin diminta untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan hikmat, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus juga pembukaan oleh Deputi Inkubasi dan Pengembangan Bisnis KST Universitas Padjadjaran selaku penanggung jawab program Rich Incubation 2021. Kepada Bapak Dr. Dwi Purnomo STPMT, kami persilakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Yang terhormat, Bapak Wakil Rektor 3, Pak Prof. Hendarmawan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan juga Bapak Direktur KST, terima kasih banyak atas kehadirannya, Prof. Jadi, hari ini adalah hari terakhir, hari graduation day, di mana program yang sudah kami lakukan sepanjang kurang lebih 2-3 bulan memberikan warna baru dari proses inkubasi, karena proses inkubasi ini menghadirkan cara-cara baru bagaimana proses-prosesnya dilakukan dengan proses validasi terhadap user, kemudian juga melakukan berbagai macam proses validasi terhadap industri, dan kemudian memperbaiki berbagai macam prototipe dari proses risetnya. Yang menarik dari proses inkubasi ini adalah prosesnya diikuti dari 11 universitas dari seluruh Indonesia, melibatkan juga para periset di Universitas Padjadjaran serta industri untuk secara maraton melakukan proses validasi. Harapannya dari program ini adalah tumbuhnya berbagai macam riset dalam kerangka program seeding atau penumbuhan riset-riset yang kemudian dapat memperbesar probabilitasnya untuk dikomersialisasikan. Hal ini sejalan dengan program KST, di mana KST melakukan proses komersialisasi, tetapi kami melengkapinya dengan proses seeding, di mana para periset diarahkan untuk memiliki perubahan mindset, bahwa hasil-hasil riset mereka bisa dilakukan dengan berbagai macam pendekatan atau framework. Salah satunya adalah pendekatan design thinking, di mana dalam proses kurasi ataupun dalam proses pendampingannya, teman-teman para periset itu dibawa untuk melakukan proses validasi pada penggunanya, sehingga akan mendapatkan sebuah solusi bernama problem solution fit. Setelah problem solution fit, kami bawa ke problem market fit, apakah ada marketnya, dan kemudian nanti kami akan juga mendampingi hingga proses komersialisasi terbuka lebar. Untuk saat ini sebenarnya sudah banyak industri yang mulai melirik dari proses inkubasi ini, dan insya Allah akan diteruskan dalam program-program berikutnya di luar REACH, dan semoga menjadi bibit-bibit baru ekosistem riset yang dapat terkomersialisasi dengan baik di kemudian hari. Harapannya kami mendapatkan dukungan lebih lanjut dari universitas, dari kawan-kawan dari 11 universitas juga. Kemudian kami akan bawa program ini ke tingkat nasional. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan adalah cara-cara baru menginkubasi produk-produk riset yang merupakan invensi yang kemudian akan diakselerasi menjadi inovasi dengan menghubungkannya dengan industri. Nah, karena itu harapannya juga bisa menebarluaskan prinsip-prinsip berpikir dan riset yang terkoneksi dengan industri, sehingga kita tidak menemukan jalan yang terlalu panjang untuk menghilirkan. Terima kasih banyak pada para peserta yang sangat antusias dari awal mula pembukaan REACH ini, sangat luar biasa karena peminat dari seluruh universitas sangat banyak dari seluruh Indonesia, dan kemudian kami hanya bisa memilih 11 sampai dengan 12 karena keterbatasan kapasitas, tapi mudah-mudahan nanti di era pandemik jika sudah reda, kami bisa mempertemukan secara real dengan industri dan juga para pelakunya. Terima kasih banyak, demikian atas sambutannya. Terima kasih kami ucapkan terutama pada Pak Wakil Rektor dan juga Bapak Direktur KST Prof. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Bapak Dr. Dwi Purnomo STPMT. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Sunardi MSc. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Sunardi MSc, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu di webinar ini. Mohon izin Prof. Hendarmawan selaku KST, selaku Wakil Rektor 3, dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam membina KST ini. Prof. Hendarmawan, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya program ini adalah merupakan satu bagian dari bantuan operasi dari BRIN. Jadi KFT mengajukan berbagai proposal teknis
ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan alhamdulillah kami diberikan bantuan pendanaan untuk kiranya kita sampai pada tahap penyelenggaraan ini. Jadi ada 3 hal penting di sini, yang utamanya adalah terkait dengan bimbingan teknis untuk PPBT, dan saya kira mungkin kita pahami bersama bahwasanya perusahaan pemula berbasis teknologi ini seringkali ya menghadapi tantangan yang dapat menjadikan kendala dalam perkembangannya. Saya kira banyak hal kalau kita pahami hari ini tantangan tersebut, antara lain terkait dengan adanya regulasi, kemudian teknologi digital yang semakin berkembang pesat, persaingan global, manajerial, dan sumber daya. Dan alhamdulillah kami bersyukur KST dapat melalui itu semua sehingga kami bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik. Tiga komponen yang kami kerjakan ini sudah berhasil kita laksanakan dengan baik, dan alhamdulillah kita karena status dari KST Pajajaran ini merupakan satu KST nasional di bawah Kemenristek Dikti pada saat itu, nah, sehingga apa yang kami kerjakan ini adalah juga melibatkan seluruh inovator, tidak hanya di Universitas Pajajaran tapi di seluruh Indonesia. Dan kami bersyukur ternyata sambutannya luar biasa sekali, mulai dari Kalimantan, Sumbawa, Sumatera, Bali, dan sebagainya itu juga masuk ke dalam bimbingan kami. Dan saya kira seperti yang tadi Pak Dwi Purnomo sampaikan, dalam mengimplementasikan inovasi teknologi itu, terutama dalam meningkatkan kesiapterapan inovasi, saya kira sering kita menyebutkan adanya satu atau terdapat adanya lembah kematian. Nah, lembah kematian inilah yang menjadi penyebab terhentinya investasi menjadi produk komersial. Nah, untuk itulah KST akan selalu mendampingi, walaupun ini kita sebut sebagai graduation day, tetapi kita akan terus bekerja, nah, sehingga apa yang kita cita-citakan merupakan cita luhur kami untuk mensejahterakan kehidupan bangsa negara akan segera tercapai. Saya kira mungkin itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi Purnomo yang telah sukses menyelenggarakan semua rangkaian kegiatan REACH ini, sehingga menuju ke dalam apa yang menjadi pola dan konsep perkembangan selanjutnya untuk kawasan sains dan teknologi Universitas Pajajaran. Dan saya kira kita tidak akan berhenti sampai di sini, walaupun graduation day Pak Dwi Purnomo, jadi kita akan terus lanjutkan dengan pola-pola yang sudah kita selesaikan bersama. Mulai pembibitan, mulai inkubasi teknologi, dan selanjutnya komersialisasi. Dan selaka lagi kami bersyukur KST Pajajaran mendapat dukungan yang luar biasa dari pimpinan Universitas Pajajaran, terutama dari Pak Warek 3, Prof. Darmawan, yang sudah banyak memberikan saran, pendapat, dan sebagainya, sehingga kami sekarang sudah ada dalam tahap di mana ya kalau kami silakan akan take off dengan secepat mungkin, walaupun ada kendala-kendala di pandemik, tetapi itu bukan menjadi satu halangan, tetapi ternyata menjadi satu hikmah bagi kami untuk terus maju. Terima kasih, apa yang ingin saya sampaikan seperti itu, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Direktur KST Prof. Edi atas sambutannya. Kita lanjutkan sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Pajajaran Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan MSc. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendarmawan MSc, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur KST Unpad, Prof. Edi Sunardi, yang terhormat para pengelola, saya sebut yang saya kenal dan saya lihat, Prof. Made Joni, Prof. Kamel, Pak Dr. Dwi beserta seluruh jajaran di KST Unpad, yang terhormat para narasumber dan para ahli. Saya lihat ada Prof. Lopita ya, ini udah lama nggak ketemu. Yang terhormat para undangan serta para peserta program REACH yang
tidak akan saya sebutkan satu persatu. Yang berbahagia pada pagi ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa sama-sama berkumpul untuk menghadiri satu momen yang menurut saya sangat strategis. Izin terlebih dahulu saya ingin mengucapkan permohonan maaf dari Bu Rektor sehubungan dengan tidak bisa hadir untuk menutup acara pagi ini. Ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, acara dengan kementerian. Sehingga beliau tadi sore menugaskan saya untuk menutup begitu acara pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus pimpinan di KST beserta jajaran, saya menyambut baik dan tentu saja sangat gembira bahwa KST Unpad sudah melangkah sejauh yang tentu saja saya punya harapan besar, terutama tidak hanya dalam konteks kontribusi kita di tingkat nasional, tetapi ke depan rasanya melalui acara yang sudah digagas, saya lihat dari TOR 3 bulan ya sudah berlangsung, dan tentu saja ini sangat bersesuaian relevan dengan kebijakan di universitas, di mana pada konteks program riset dan hilirisasi ini, kita sama-sama ketahui bahwa di tahap awal tentu saja bagaimana sekuat tenaga dengan berbagai resource yang ada, riset yang kita sambungkan dengan industri khususnya dan mitra-mitra lainnya melalui tentu saja kelembagaan Unpad, dan dalam hal ini adalah salah satunya KST. Ada badan usaha yang lain, saya kira sudah sama-sama kita ketahui, tetapi rasanya saya khususnya di kantor Warek 3, KST ini harus jadi garda terdepan sebagai bagian yang tentu saja menunjukkan kontribusi Unpad, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun regional, serta nanti global. Saya menaruh harapan besar bahwa apa yang sudah dicapai pada pagi ini, saya yakin ini akan diteruskan kepada link and match antara KST dalam hal ini beserta mitra-mitranya di dalamnya, berikut berhubungan dengan industri dalam dan luar negeri, dan tentu di grand design terakhir adalah bagaimana harapan kami bagaimana nanti ke depan industri itu justru datang ke KST. Saya yakin kalau ini kita lanjutkan, seperti tadi dikatakan oleh Pak Direktur KST Unpad, bahwa ini bukan akhir segalanya, ini adalah awal dari segalanya, sehingga harapannya tentu saja apa yang sudah berproses, setidaknya contoh-contoh di negara yang sudah lebih dulu ya, di Korea misalkan, beberapa negara lain, Taiwan, bahwa ujung-ujungnya adalah industri berdatangan ke KST Unpad dan diberi tantangan kita untuk memecahkan berbagai hal inovasi yang tentu saja ini menjadi bagian penting di dalam kerangka visi misi Unpad mendunia dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain itu saya atas nama universitas ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tentu saja apresiasi yang setinggi-tingginya ke Pak Direktur Utama KST Unpad, Profesor Edi Sunardi dan jajarannya, ya, Prof. Made, Prof. Kamel, dan untuk khusus acara yang sudah berlangsung 3 bulan ini, RICH, apresiasi ke Pak Dr. Dwi dengan kepanitiaannya sudah memulai, meskipun saya yakin dari tahun diresmikannya KST, program-programnya sudah berjalan. Tapi
apapun yang kita capai pada hari ini adalah bagian terpenting fondasi untuk meraih tadi yang terakhir tadi, bagaimana KST menjadi hub-nya, dan insya Allah kita tidak usah menunggu seperti halnya KST, STP yang ada di negara Korea yang sudah berlangsung, Taiwan yang sudah berlangsung. Kalau saya perhatikan 5 tahun, maksud saya 5 tahun pada saat saya diundang pada waktu itu ke Korea, nampaknya tidak butuh waktu 30 tahun, 25 tahun. Mudah-mudahan KST kita menjadi bagian penting dari tadi nasional seperti kata Prof. Edi, terlebih adalah dengan era inovasi yang didukung oleh IoT. Saya kira kita bisa melangkah jauh lebih cepat, tidak seperti yang sudah terjadi di negara-negara lain. Selanjutnya, saya tidak akan mengatakan menutup acara ini ya, karena ini adalah tadi strategis dan mengawali untuk Green Design-nya yang kedua, nanti Link and Match, dan kita menunggu yang ketiga, KST Garda Terdepan. Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas capaian yang sudah dicapai pada pagi ini. Dan tentu saja kami dari kantor Warik 3, khususnya saya secara pribadi, insya Allah sangat mendukung seluruh program-program yang dilakukan oleh KST, Pak Direktur, Prof. Edi, dan jajarannya, termasuk mitra-mitranya. Sekian saja, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Direktur 3, Profesor Darmawan. Selanjutnya kita akan melihat kecanggihannya KST Universitas Padjadjaran yang diwakili oleh Kang Faris. Jadi Kang Faris ini nanti akan bercerita tentang KST, tapi dengan caranya yang futuristik. Kang Faris, kami undang. Selamat pagi, Kang Faris. Baik, selamat pagi, Ais. Apakah suaranya sudah kedengeran? Sudah masuk, Kang Faris. Ya, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Warik 3, Prof. Darmawan, kemudian dari Direktur Utama KST Padjadjaran, Prof. Edi Sunardi, dan juga Pak Dwi Purnomo, dan juga tadi saya lihat hadir juga di sini ada Prof. Kamelia Panatarani. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, memberikan kesempatan kepada kami Padjadjaran Teknologi untuk menyampaikan apa saja yang telah dilakukan oleh Padjadjaran Teknologi mungkin dalam bentuk produk. Sebelumnya kami ini adalah bagian dari tenan KST Padjadjaran sejak dari tahun 2020, dan hingga kini alhamdulillah kami masih diberikan bantuan dan juga dukungan dalam hal pengembangan produk dan juga pengembangan bisnis kami di KST Unpad. Pada dasarnya Padjadjaran Teknologi ini menawarkan produk yang berhubungan dengan Internet of Things dan juga hardware development. Namun seiring keberjalanannya tentu kami tidak hanya menyediakan hanya berkaitan dengan hardware development ataupun Internet of Things, melainkan sesuai kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan market dan juga melihat peluang dari dampak adanya disrupsi. Di pertengahan pandemi tahun 2020, kami sangat bisa dikatakan terpukul karena melihat dari potensi market dan juga keberlangsungan bisnis kami tentunya terhalang oleh kondisi pandemi. Namun demikian kami tidak berhenti di sana, kami tetap berusaha dengan bantuan dari KST Unpad. Alhamdulillah kami pun mendapatkan lini bisnis kami yang lainnya yang berhubungan dengan virtual product. Apa itu virtual product? Mungkin rekan-rekan semua pernah mendengar istilah metaverse. Sederhananya kita berkegiatan di dunia virtual, namun dalam bentuk karakter ataupun avatar,
di mana kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman kita, ataupun kita bahkan bisa bertemu dengan kawan-kawan kita di dunia virtual tersebut, melakukan rapat, melakukan transaksi bisnis, atau bahkan pembelajaran. Nah, di sini dari kami akan menunjukkan beberapa contoh mungkin yang kami sebut sebagai metaverse ataupun dunia virtual kami yang berhubungan dengan dunia pariwisata atau bahkan berhubungan dengan bisnis. Baik, saya mohon izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Masuk, Kang Faris. Ya, oke. Baik, di layar ini apakah sudah terlihat virtual KST-nya, Is? Ya, sudah. Ya, baik. Berikut contoh dari dunia virtual yang kami buat. Ini tentunya masih prototipe, tentunya masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Tujuannya kami membuat dunia virtual untuk bisnis ini dengan harapan kami dapat membantu UMKM ataupun startup ataupun pelaku bisnis untuk membuat virtual office, yang mana virtual office ini secara fungsionalnya tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, melainkan juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi bisnis ataupun pelatihan bisnis dan juga hal-hal yang berhubungan dalam mendukung pengembangan bisnis itu sendiri. Nah, di sini kami melakukan portray virtual KST ini ke dunia virtual. Ya, Kang Faris. Kita buat semirip mungkin untuk gedung KST ini dan juga untuk bentuknya seperti kita bermain game gitu. Jadi di sini tidak hanya berkaitan dengan virtualisasi saja, melainkan kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangannya. Baik, mungkin di sini ada ruang direktur ya. Ya, di sini ada ruang direktur. Ini belum berjalan itu. Iya, belum berjalan. Share screen-nya masih di Unity, Kang Faris. Oke, siap. Sorry. Virtual Tour Jawa Barat. Oke. Oh iya, mohon maaf. Baik, kalau di sini yang pertama diperlihatkan untuk virtual tour Jawa Barat. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Ya, seperti yang dilihat, kami membuat virtual tour dengan prototipe untuk situ Cisanti ya. Dengan harapan dengan kita membuat virtual tour ini kita bisa membuat preview mengenai tempat pariwisata yang akan kita kunjungi. Yang mana tempat preview pariwisata ini dapat berguna jika ada tempat wisata baru yang ingin kita kunjungi dan coba kita up menjadi wisata unggulan di tempat tersebut. Nah, seperti inilah bentuk dari virtual tour tempat wisata yang kita virtualisasikan. Kita lihat di sini seperti yang kita tahu bahwa situ Cisanti ini adalah kilometer nolnya Citarum. Tidak hanya bisa jalan-jalan, tapi kita juga bisa mengeksplorasi berbagai macam informasi ataupun budaya dan juga mitos yang ada di tempat tersebut. Misalkan kita sediakan papan, kita gali informasinya. Nah, selain dari virtual tour, kami pun membuat virtual company visit seperti yang tadi dikatakan. Nah, berikut adalah virtual company visit ataupun virtual office yang kami buat. Di sini kami contohkan KST Pajajaran. Nah, kami membuat gameplay bentuk virtual office dari KST Pajajaran. Nah, di mana kita bisa berkunjung, misalkan jikalau ada dari kementerian ataupun lembaga yang ingin berkunjung secara langsung ke KST, tetapi tidak bisa secara langsung, mungkin bisa masuk melalui website, dan juga bisa mengeksplorasi hal-hal apa saja yang ada di KST. Apakah itu memang berkaitan dengan tenannya, ataupun layanan-layanan yang ada di KST, dan lain sebagainya. Ataupun dengan kantor yang lainnya yang akan coba divirtualisasikan. Nah,
Teman-teman di sini cukup menggunakan keyboard dan juga mouse untuk mengoperasikan virtual office ini, sehingga teman-teman dapat dengan bebas mengeksplorasi dunia virtual yang teman-teman lakukan. Selain dari itu, pengembangan lebih lanjut kami akan mengembangkan fitur kita dapat berkomunikasi satu sama lain, di mana masing-masing avatar, misalkan Ais main, saya juga bermain, kita akan ketemu dalam bentuk avatar, kita bisa berbicara secara langsung. Kalau misalkan kita papasan, mungkin langsung terhubung kepada Zoom meeting, ataupun bisa dalam bentuk voice call, ataupun dalam bentuk chat. Kurang lebih seperti kita bermain game online, tapi versi virtual office. Baik, mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada KST Unpad yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan dukungan penuh sehingga kami dapat terus berkarya dan juga mengembangkan bisnis kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Faris ya sudah mengenalkan KST. Jadi Bapak dan Ibu Rich Rangers yang belum pernah ke KST Unpad ya bisa hubungi Kang Faris ya untuk hadir di virtual ya. Dan memang beberapa kali ke KST Unpad memang gedungnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan mau main nanti carilah gedung yang agak bulat-bulat ya dan ada logonya di depan. Ya, baik, terima kasih banyak Kang Faris. Kita akan lanjut dulu ke prosesi wisudanya. Jadi nanti akan dibacakan profil dan judul riset dari para Rich Rangers, Bapak dan Ibu semuanya. Untuk kemudian diperkenalkan juga kepada para mitra secara keseluruhan dan pihak KSTU. Bisa dibantu operator barangkali untuk menampilkan. Ya, ke peserta yang pertama. Ada Bapak Adrian Agus dari Setiapariyapari, Bandung, dengan judul riset OpenTripper, platform penghubung lokal tour guide. Jadi nanti ini ada beberapa kategori riset yang ada pariwisata, teknologi pertanian, pangan, dan juga pemberdayaan sosial. Selanjutnya, Bapak Agus Haji Prayitno, SPT MSc dari Politeknik Negeri Jember, memang tidak hanya dari Bandung, tapi dari seluruh Indonesia dengan judul riset sosis dengan fortifikasi nano kalsium Prabang Politik. Selamat datang. Kita lanjut. Ya, ada Bapak Dr. Ali Budi Kusuma, SSI MSc dari Universitas Teknologi Sumbawa dan dari kawasan Sains dan Teknologi Sumbawa itu ada kolaborasi yang terjalin antara KST Unpad dan KST Sumbawa dengan judul riset Biofruit Fruit dari Fermented Drinks for Healthy, Slim, and Gym. Selamat Pak Dr. Ali. Kita lanjutkan. Ada Ibu Benedikta Eviena SEMM dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dengan judul riset Soja, A Place for Protecting and Healing. Sebuah inovasi ya di bidang pemberdayaan sosial dan perlindungan perempuan dan sosial. Selanjutnya, Ibu Dr. Evi Ariadna Sinta Dewi MPD, tuan rumah dari Universitas Pajajaran dengan judul riset akselerasi pemberdayaan komunitas korban human trafficking di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, Ibu Linda Rahmawati SSI MP dari Politeknik Hasnur dengan judul riset efektivitas penghambatan asap cair hasil pirolisis tandan kosong kelapa sawit. Selanjutnya, Bapak Mahendra Satria Hadiningrat dari
ITS-NU Pasuruan dengan judul riset teknologi panel surya buatan ICF megasensor cahaya berbiaya rendah dan ramah lingkungan. Bapak Muhammad Fauzi SPMP dari tetangga Universitas Muhammadiyah Bandung, tidak jauh-jauh, dengan judul riset Biowall Inovasi Rockwall Hidroponik Lingkungan yang diperkaya mikroba yang. Selanjutnya, Ibu Nuryanti Taufik SEMSI dari Universitas Siliwangi dengan judul riset Roadmap Aktivasi Ekosistem Pariwisata Ciamis. Selanjutnya ada Ibu Dr. Regina Deti, SEMM dari Universitas Katolik Parahyangan, si tetangga juga dari Universitas Pajajaran, dengan judul riset Vibrant Women, platform konseling untuk peningkatan self-concept pada perempuan. Selanjutnya ada Dr. Andi Sunggoro Tri Raharjo, MSI dari Universitas Pajajaran, tuan rumah, dengan judul riset pengembangan tong berbentuk corong untuk ayam. Bapak Zulian Agus Nur Muhlis dari Politeknik Hasnur dengan judul riset platform sistem budidaya maggot untuk pengolahan sampah organik. Selanjutnya, ya, kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada 12 sampai 13 Rich Rangers yang telah menyelesaikan 3 bulan proses inkubasi yang kemudian dipertemukan dengan banyak user ya dan expert dengan proses yang cukup lari-larian ya, karena cukup lelah dan ketemu dengan banyak orang. Oke, kepada para Rich Rangers mungkin bisa di next, operator akan mendapatkan hadiah berupa buku. Setiap orang mendapatkan buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Dwi Purnomo dan Pak almarhum Anas Bunyamin, itu tentang entrepreneur speak up ya. Jadi setiap tentang kumpulan paper pengembangan entrepreneurship untuk perguruan tinggi. Jadi setiap peserta Rich Rangers nanti akan mendapatkan buku satu persatu yang akan dikirimkan ke alamatnya masing-masing. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan pada dua perwakilan peserta yang akan memberikan sambutan dan kesannya gitu ya kepada program ini dan juga kepada para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Untuk yang pertama kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nuryanti Taufik SEMM untuk memberikan kesannya. Kepada Ibu Nuryanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk bisa mengungkapkan testimoni dari pengalaman saya selama mengikuti kegiatan program Rich ini selama kurang lebih 2-3 bulan ya. Pertama saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada Universitas Pajajaran, kepada Kawasan Sains dan Teknologi Pajajaran, serta khususnya untuk program Rich ya. Terima kasih banyak kepada Pak Dwi Purnomo karena sudah senantiasa membimbing kami ya, mementori kami yang jadwalnya cukup padat, dan dengan sedemikian rupa akhirnya kita bisa akhirnya graduation hari ini dan berproses bersama selama kurang lebih 2-3 bulan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Ais dan kawan-kawan, ya, Kang Ais, Kang Fajar, Teh Fajrin, semuanya yang terlibat, karena tanpa Kang Ais dan kawan-kawan kita tidak bisa berakhir pada sesi graduation day hari ini. Dan dengan adanya program Rich ini, saya dan teman-teman peneliti yang lain ya, Rich Rangers yang lain pasti merasakan manfaat yang sangat luar biasa, karena kita bisa bertemu dengan mitra, dengan user, dengan kolaborator yang akhirnya kita bisa paham bahwasanya penelitian yang selama ini kita buat hanya berakhir menjadi artikel ilmiah, ternyata punya potensi untuk kemudian menjadi sebuah hasil riset yang bisa dihilirisasi, dikomersialisasi, dan berdaya guna, bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, program Rich juga membantu saya dan tim untuk kemudian memahami bagaimana memahami user ya, karena selama ini kadang sudut pandangnya itu
sudut pandang sebagai seorang peneliti aja, ini tuh butuh, ini butuh, ini butuh, tapi belum tentu ternyata hal yang kita buat atau hal yang kita hasilkan benar-benar dibutuhkan oleh user. Dan saya dan tim pribadi ya sebagai dosen baru yang masih banyak harus belajar, masih banyak harus belajar baik pengetahuan, pengalaman dengan adanya program Reach ini bisa kemudian akhirnya dapat banyak pengalaman baru, pengetahuan baru yang kelak nanti bisa bermanfaat ke depannya untuk bisa menghasilkan baik keilmuan, baik pengetahuan, baik penelitian yang kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, dan Reach dan KST Pajajaran ini menginspirasi saya juga untuk bermimpi kelak nanti di Universitas Siliwangi, ya, di tempat saya mengajar, di tempat saya bekerja, ada juga kawasan sains dan teknologi kepanjangan dari Reach, sehingga nanti program Reach ini tidak hanya muncul di Universitas Pajajaran saja, tapi kemudian nanti ada anak cabangnya ya di universitas-universitas lain sebagai program binaan lah, atau kawasan sains teknologi binaan dari kawasan sains teknologi Pajajaran. Itu aja, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan langgeng terus ya KST Pajajaran dan program Reach-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nuryanti atas kesannya ya. Terima kasih banyak dan mimpinya juga. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Selanjutnya kita akan juga mendengarkan salah satu peserta lagi, yaitu Bapak Agus Hadi Prayitno, SPT MSc. Dipersilahkan. Ya, baik. Kang, nuhun untuk suaranya cukup terdengarkah jelas? Cukup terdengar jelas, Pak Ya, Agus? jadi mohon maaf ini saya dalam proses perjalanan dan saya mohon izin untuk Reach Ranger yang lain sekiranya saya bisa mewakili, dan ini bentuk apresiasi buat saya secara pribadi dan juga kebanggaan pastinya. Yang terhormat Bu Rektor yang diwakilkan oleh Wakil Rektor tadi sudah hadir, Prof. Hendarmawan. Kemudian juga yang kami hormati pastinya Direktur KST, Profesor Edi Sunardi, kemudian ada Deputi Inkubasi dan juga Pengembangan Bisnis, Dr. Dwi Purnomo, serta fasilitator. Ini tim dari KST, pastinya apresiasi setinggi-tingginya buat Unpad, khususnya untuk KST. Dan yang kami banggakan semuanya untuk Reach Ranger, nggak kerasa akhirnya sampai graduation gitu. Jadi senang haru saya bisa sampai tahap sini gitu. Untuk akhirnya dengan aktivitas dosen, pengabdian, penelitian, lalu kita diinkubasi gitu. Dan dari awal juga excited banget untuk saya pribadi dengan tim, dan pastinya kebanggaan untuk kami dari pendidikan vokasi, salah satunya dari Politeknik Negeri Jember, hampir di ujung Jawa, ini ke ujung Jawa Timur, lalu mau ke ujung Jawa Barat, kita dapat terhubung lewat acara Reach, yaitu research. Kami memang fokus di research, lalu bagaimana untuk akhirnya acceleration, yang itu yang dengan adanya Reach kami akhirnya terbuka, saya secara pribadi insightful banget. Untuk metode pembelajarannya juga ini menjadi insightful, terutama untuk saya pribadi, untuk bisa dikembangkan terutama di Politeknik yang memang kami fokusnya itu adalah 60% praktek gitu. Lalu terkait juga ada collaboration, ini harapannya kami bisa berkolaborasi terus pasca kegiatan graduation tadi. Kemudian juga ada komersialisasi, pastinya itu yang tidak luput. Kemarin senang banget kami bisa ketemu expert di sini, ada Profesor Lovita Andriani. Terima kasih Prof untuk masukannya. Kemudian juga kemarin kita bisa ketemu business matching, itu seru banget. Bisa dapat feedback juga. Yang paling seru memang ketika kami ketemu seperti tadi ada Teh Nuryanti, kita ketemu customer persona gitu. Dan ternyata dari insight kemarin itu ternyata ada keselarasan gitu, terutama dari risetnya kami untuk akhirnya memang bisa menjawab kebutuhan. Dan pasca kegiatan Reach ini masih tetap ada PR yang sekiranya membangun satu konsistensi. Saya belajar ke Prof. Lovita 25 tahun tentang yogurt, dan beliau akhirnya komersialisasi sudah dibangun kemarin, menunjukkan juga bahwa untuk produk Lovita yogurt itu bentuk satu dorongan juga, motivasi terutama untuk kami-kami yang masih muda atau yang berjiwa muda. Dan apresiasi juga buat teman-teman Reach Ranger, ada Dr. Sunggoro yang beliau bukan di bidang peternakan, malah saya di bidang peternakan gitu. Beliau concern juga gitu. Jadi
yang menarik untuk riset itu kita adalah pastinya ingin menjawab kontribusi apa yang ingin kita selesaikan di masyarakat. Kemudian juga hal-hal yang akhirnya dari kegiatan di REACH yang memang akhirnya bentuk pendampingan itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi tidak berjalan sendiri, akhirnya kita kolaborasi terjadi. 2 kata untuk kegiatan REACH yang pastinya ini semoga dapat mewakili teman-teman yang lain. Pertama, insightful. Yang kedua, asik. Sekiranya saya mohon maaf selaku peserta REACH mungkin masih ada kekurangan juga dalam kegiatan di REACH untuk kali ini. Semoga tetap terjalin terhubung baik itu dengan Unpad, kemudian dengan KST, lalu juga dengan fasilitator dan semuanya juga dengan REACH Ranger juga. Semoga inovasi untuk kegiatan para periset di Indonesia dapat diamplifikasi ataupun diamplifikasi lebih banyak lagi, terutama untuk dosen-dosen yang terutama di daerah, yang pastinya mungkin akses untuk bisa mendapatkan intubasi itu tidak semuanya, dan ini menjadi satu kebanggaan buat saya pribadi dan juga khususnya dari Politeknik Negeri Jember untuk akhirnya bisa mengikuti event yang sangat bagus sekali, dan saya pikir ini adalah satu gebrakan dan semoga ini bisa berdampak lebih besar lagi untuk kemajuan riset dan juga untuk Indonesia. Terima kasih Kang Ais, kiranya apresiasi untuk kita semua yang sudah berkenan hadir di kegiatan graduation hari ini. Semoga kita sehat selalu dan juga jangan lupa bahagia, dan juga semoga hari ini menyenangkan. Saya cukupkan, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nurianti dan Pak Agus ya sebagai perwakilan dari REACH Rangers yang sudah berproses selama 3 bulan, dan mudah-mudahan tadi ya ditangkap harapan dan keinginan dari para REACH Rangers untuk terus terhubung antara satu dengan yang lainnya, juga dengan Universitas Padjadjaran dan KST Unpad. Mudah-mudahan difasilitasi ya oleh Pak Direktur ya, Prof. Edi. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Ibu Nurianti dan Pak Agus. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada para mitra yang sudah turut hadir dan memberikan peran dan feedback kepada para peserta kita. Tentunya kita bisa lihat next aja, operator. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Profesor Dr. Rina Indiastuti MSI selaku Rektor Universitas Padjadjaran, lalu Wakil Rektor 3 Universitas Padjadjaran bidang riset dan inovasi Profesor Dr. Insinyur Hendar Mawan MSc, juga Direktur KST Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Insinyur Edi Sunardi MSc. Selanjutnya juga ada dari Dr. Sitaningrum MT dari KST Unpad, Profesor Dr. Kamelia Panatarani MSc dari KST Universitas Padjadjaran juga, dan tentunya Profesor Dr. Imade Joni MSc dari pihak KST Unpad, juga tentu Dr. Dwi Purnomo sebagai penanggung jawab program. Lalu di sini kita juga sempat mengundang beberapa dosen dan guru besar dari Universitas Padjadjaran, ada Pak Bambang Nur Hadi PhD dari dosen FTIP Unpad. Lalu ada Profesor Lovita Adriani MSc, guru besar Poltek Universitas Padjadjaran. Dan kita juga sempat menghadirkan Bapak dan Ibu semuanya para industri ya dari Business Matching Festival kemarin. Ada Pak Vano Alfian Ardiansyah dari PT Ailes Indo Energi. Lalu juga ada Pak Suseno Hadi Purnomo dari Food Review Indonesia. Lalu ada Matteo, wah ini susah nih namanya, Bierschneider dari PT Matayu Jelajah Katulistiwa dari pihak pariwisata ya. Dan lalu ada Bapak Muhammad Fadli Fadilah dari Differencia Foundation. Lalu juga kami menghadirkan user serta expert yang sempat dihadirkan pada Problem Validation Week. Ada Amani Hilmi dari komunitas cerita kemarin, ada Pak Ratu Wijaya dari Sekretaris Jenderal Mandalika Hotel Association. Lalu ada Ana Fitrotunisa dari ibu rumah tangga dan masyarakat kita ya, dengan latar belakang memiliki anak dengan lactose intolerance. Lalu juga ada Kang Lutfi Abdullah, nutritionist dan student di Auckland University. Lalu ada Fatur Rahman, ada dari nelayan ya. Jadi kita juga mengundang seluruh elemen masyarakat untuk memperkaya proses risetnya REACH Rangers. Lalu ada Muhammad Arif Rahman dari Ayonandur dan Ade Brian Mustafa, environmentalist dan student at Shanghai Jiaotong University. Lalu juga ada
Teh Farah Olivia dari Komunitas Perempuan Papua, dan Diah Arianti dari Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak LPPA Bina Anissa Kota Mojokerto. Lalu yang terakhir ada Sita Anindita, yaitu pemerhati isu kesehatan mental dan perempuan. Terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para mitra yang telah kami undang dan hadirkan untuk memperkaya program dan memperkaya proses riset dari Rich Rangers kita semuanya. Jadi mudah-mudahan ekosistem ini, Prof. Edi, selalu berlanjut karena kita sudah menghimpun para peneliti dari seluruh Indonesia, juga mitra-mitra kita juga dari seluruh Indonesia nih, Prof. Mudah-mudahan ekosistem ini terus berlanjut dan bisa terpelihara dengan baik di KST Universitas Pajajaran. Ya, barangkali itu. Terima kasih banyak para mitra, sekali lagi kami ucapkan selaku panitia dan tim dari Rich. Mudah-mudahan ekosistem ini tetap bisa berlanjut dan terawat sampai nanti dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan ini kami selaku panitia menutup acara dan wisuda pada pagi hari ini juga sekaligus sebagai akhir dari program Rich Incubation ya. Rich Incubation 2021, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan program ini ke tahap yang selanjutnya yang lebih expert lagi, yang lebih keren lagi dan gokil lagi mudah-mudahan ke depan. Dan yang pasti tentunya kita harus tetap menjaga silaturahmi dan program kita ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama sekaligus sebagai pertemuan akhir ya dari program kita. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu, para tamu, Rich Rangers, dan semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Nanti setelah foto bersama, barangkali mohon izin kepada Prof. Edi untuk menutup acara ya, Prof. Untuk menutup acara dan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Udah nyala semua belum nih? Mas Ais, ya, gimana, Prof? Ditutup nanti sama Sekretaris Jenderal Prof. Kamel ya. Oh, boleh. Oke. Prof. Kamel udah ngelirik-lirik aja nih kayaknya lagi sebelahan ya. Iya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu sama Prof. silakan. Edi aja cukup, nggak apa-apa. Saya ada. Silakan untuk menyalakan kameranya Bapak dan Ibu semuanya. Operator sudah siap menangkap ya. Di sini saya ada 2 slide. Kita akan foto yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar kita beralih ke slide kedua terlebih dahulu. Ya, kita beralih ke slide 2. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada para mitra yang sudah hadir dan peserta juga tentunya. Dan sebagai tadi ya, sebagai penutup, kita akan menyerahkan kesempatan kepada Prof. Edi atau Prof. Kamel nih, Prof. Edi. Ya udah, kita serahkan dulu kepada Prof. Edi, nanti Prof. Edi bisa menyerahkan ke Prof. Kamel ya. Terima kasih banyak, silakan Prof. Edi. Baik, terima kasih Mas Ais. Alhamdulillah kita sudah berjalan dengan lancar. Dan harapan saya ini bukan yang terakhir, bukan penutupan, tetapi memang ini awal dari segalanya. Tadi lupa saya sampaikan bahwa selanjutnya KST Pajajaran itu akan memfasilitasi adanya transfer teknologi ya, dari para inovator ini, kemudian dengan perusahaan-perusahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah itu nanti kita akan keep kontak terus. Jadi nanti transfer teknologi ini saya kira akan melibatkan berbagai hal terkait penilaian, adopsi, dan implementasi teknologi. Itu nanti akan terus kita jalankan dengan produk-produk yang ada ini. Sehingga karena ini kan saya sebut sebagai pembenihan seeding, dan selanjutnya nanti akan kita implementasikan menjadi apa yang kita sebut sebagai perusahaan pemula berbasis teknologi. Terima kasih Pak Dwi Purnomo sudah menyelenggarakan amanah daripada BRIN dengan sukses, dan saya juga sangat berbangga semua peserta sudah menunjukkan kualitas yang mumpuni. Dan tapi jangan berpuas diri dulu, kita masih banyak hal yang harus kita kerjakan.
Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ais. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Utamakan kesehatan yang penting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Kamil atau Prof. Made kalau ingin menambahkan. Ya, dipersilakan Prof. Kamil atau Prof. Made atau keduanya. Silakan, barangkali dari Prof. Made dulu ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Edi. Saya pertama mengucapkan selamat kepada peserta Rich Rangers-nya ini. Semoga harapan-harapannya itu bisa kita support, terutama yang berkaitan dengan tugas saya pribadi di sini sebagai pelayanan teknologi dan kepakaran. Jadi ada 2 produk kira-kira yang mungkin dimiliki oleh peneliti atau universitas umumnya, yaitu berupa layanan yang nanti kepakaran, bisa juga itu berupa knowledge, know-how gitu, atau berupa tadi suatu hilirisasi yang berupa startup atau lisensi dengan perusahaan yang sudah existing. Itu beberapa kemungkinan. Seperti yang Prof. Edi sudah sarankan, ini baru starting gitu. Jadi kami siap kalau melayani improvement terhadap teknologinya atau bisnisnya melalui inkubasi Pak Dwi, kalau dia berupa startup gitu. Jadi harapannya tadi kita mampu memenuhi harapan-harapan, mengkoneksikan, jadi connecting partner gitu kita sebagai hub itu bisa terjadi seperti harapan yang diharapkan keberadaan KST oleh pemerintah pusat, khususnya BRIN, dan juga membantu Pajajaran menjadi hub yang sangat krusial dalam ekosistem inovasi secara nasional dan khususnya di Unpad. Barangkali itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat, kurang lebihnya dari kami sebagai support system ya, membantu Pak Dwi. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu. Terima kasih Prof. Edi. Terima kasih banyak Pak Made. Prof. Made, silakan, terima kasih banyak. Sekarang kita ke Prof. Kamil ya, Prof. Edi. Silakan Prof. Kamil. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak sedikit hektik karena lagi ada yang mengajak bicara di depan. Saya ucapkan selamat pagi semua, selamat atas keberhasilannya sudah lulus di pembinaan selama 3 bulan ini. Semoga apa-apa yang sudah dicapai menjadi modal yang bisa digunakan oleh seluruh wisudawan untuk meraih sukses di masa depan. Juga harapan saya kita tetap semangat untuk maju bersama. Kami KST Universitas Pajajaran selalu terbuka untuk seluruh teman-teman yang inventor, inovator maupun berbagai untuk berbagai bidang yang dikerjakan. Kami mengusung Green Innovation, jadi teman-teman mungkin tidak hanya teman-teman yang sudah lulus hari ini, bisa juga ajak teman-teman yang lain semua di seluruh Indonesia untuk maju bersama KST, karena kami adalah Connecting Hub. Saya sebagai sekretaris di KST siap membantu teman-teman bila membutuhkan untuk memajukan program-program maupun memajukan produk-produk untuk bisa dihilirkan bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga kita sukses dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak tadi dari pihak KST ya, dan kita juga mengundang nih Prof. Lovita untuk memberikan penyampaian penutup gitu, Prof, sebagai salah satu expert yang paling expert yang pernah kita undang nih
Guru Besar Papet Universitas Pajajaran kepada Prof. Lovita, kami persilahkan. Masih di mute, Prof. Mohon maaf. Ya, silakan. Terima kasih kepada Kang Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya yang harus saya sampaikan ya? Sebetulnya saya ini dibantu oleh tim KST ya, Prof. Edi, Prof. Made, dan Prof. Kamel untuk menghilirkan produk ya. Jadi sebetulnya kalau saya sedikit bercerita bahwa penelitian saya itu berjalan dari sejak saya S3 sampai sekarang ini hampir 20 tahun dan penelitiannya itu nggak berpindah-pindah terus pada yogurt untuk kesehatan. Alhamdulillah Prof. Made ini tahu bahwa saya 3 tahun lagi akan pensiun, jadi dihilirkan. Jadi mungkin itu semoga adik-adik ya yang baru-baru ini bersemangat ya untuk mengikuti program-program yang telah disediakan dari KST. Hanya itu saja harapan saya, KST tetap maju dan harapan saya tetap kita sehat selalu. Mungkin itu saja. Terima kasih Prof. Edi, Prof. Kamel, dan Prof. Made. Baik, terima kasih banyak Prof. Lovita atas kesempatannya. Mohon maaf ini mendadak karena melihat situasi dan penghargaan apresiasi dari kami tentunya dari tim REACH. Baik, terima kasih banyak tim KST Unpad, juga para tamu undangan yang telah hadir, juga tentunya para peserta REACH Rangers. Dengan ini kita mengakhiri kebersamaan kita di program REACH, tapi ke depan gitu ya tentunya justru malah makin banyak kebersamaan kita dan kesempatan untuk kita saling bersama dan berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya Faris Prima Fadilah selaku perwakilan dari para fasilitator, ada Kang Ahmad Fajar Maulana yang hari ini berkesempatan untuk tidak hadir, dan juga ada Teh Aji yang hari ini menjadi operator yang keren ya. Dan sebagai perwakilan fasilitator mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita grupnya nggak boleh live ya Bapak dan Ibu, nggak boleh live dari grup karena supaya nanti ada informasi-informasi yang kemudian bisa kita saling share dan ajakan-ajakan kolaborasi untuk KST ke depannya. Kalau gitu nanti kita invite Prof. Edi ya. Kita invite Prof. Edi, boleh ya? Boleh, silakan. Prof. Edi boleh. Oke, siap. Nanti Prof. Edi boleh invite tim KST yang lainnya untuk sama-sama membersamai ekosistem kita ke depannya. Terima kasih banyak. Saya Faris Fadilah sekali lagi pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya, terima kasih buat seluruhnya. Ya, semoga ekosistem ini tetap